Ibu-ibu mungkin ada yang usianya di atas 60 tahun. Ada? Ada di sini ibu-ibu 60 tahun? Walaupun ibu-ibu sudah tua, sudah nenek-nenek, mohon maaf, karena berada di tempat ini, insya Allah ibu sudah menjadi bidadari surga. Bapak-bapak walaupun ada yang sudah tua, pincinya mereng, duduknya sudah tidak stabil, tapi malam hari ini insya Allah sudah menjadi pangeran surga. Jadi kita orang tua itu intinya harus mengajari anak-anak kita, jangan sembarang kasih. Kalau suami soleh, istri solehah, maka dia menjalani keluarganya pun realnya agama. Yang saya hormati kepada seluruh bapak saudara, yang saya hormati Bapak RT 28 Padang, dan seterusnya yang saya hormati Bapak Ketua Masjid An-Nawawi, Bapak Ustaz, yang saya hormati Ketua Mushola An-Nawawi, Bapak Al-Putra Istri, yang saya hormati Pengurus Masjid Nawawi, Bapak Siti, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di Allah sebagai amal kita. Seterusnya semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau juga mempunyai kegiatan yang sama di tempat yang lain. Oleh karena itu sekali lagi beliau mohon maaf kepada kita semua atas ketidakhadirannya di tempat kita di silaturahmi ini. Beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ada jaga malam, tolong diaktifkan jaga malam lagi. Bagi yang belum ada pos-posnya, yang belum aktif, tolong diaktifkan lagi demi untuk keamanan kita bersama. Kemudian kepada kita semuanya,
orang tua mengingatkan kepada anak-anak kita supaya jangan lagi pulangnya lewat daripada jam 10 malam. Mana tahu nanti nasib buruk kepada kita. Jadi kita orang tua yang mengingatkan, kita lihat ke kamar dan lampunya saja di rumah. Ini gara-gara COVID ini Pak Ustaz, banyak anak yang lagi di rumah dulu, sudah turun ngaji lagi di rumah, ke masjid itu lah susah. Ini lah susah nih. Ya diajak ke rumah juga lah ada anak lagi. Lah banyak gurunya yang nganggur ini. Kenapa? Bukan salah orang tuanya, anaknya disuruh lagi, udah ada enak. Ini itu besarnya berikut oleh. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua BHPI Majelis Silaturahmi yang begitu tanggap, begitu sigap, dengan beberapa hari saja kita sudah bisa melaksanakan acara peringatan ini. Bapak dan Ibu para jemaah yang berbahagia, kami pengurus masjid telah melaksanakan beberapa program yang telah kami laksanakan sampai saat ini, mulai dari pengajian menjelang isya yaitu pagi, kemudian kompangan telah berjalan alhamdulillah saat ini adik-adik kita sudah bisa. Kemudian yang tak luput pula adalah program yang selalu kami canangkan untuk adik-adik kami yang yatim piatu. Itu telah kita sediakan bantuan yang alhamdulillah 3 bulan sekali itu bisa kita salurkan ke adik-adik kita semua. Nah, dana yang kita salurkan ini langsung kita salurkan kepada adik-adik kita semua. Kemudian program yang akan kita lanjutkan sebenarnya adalah program yang ambisius, kemudian juga memerlukan dana yang banyak, karena kita program kedepannya adalah ingin memperbaiki menara kita. Untuk itu kepada jamaah Majelis Silaturahmi yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya, kami persilahkan langsung disumbangkan saja ke masjidnya atau bisa melakukan. Salawatullah
Alhamdulillahil ghafurul mannan munzilul Qur'an khaliqul insan wa 'allamahul bayan ala ni'amihi allati la tuthmanu minal imani wal islam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan juga orang-orang tua kami. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT 08 dan juga Bapak-Bapak RT yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada malam hari ini, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita sedang berada di taman surga. Ibu-ibu mungkin ada yang usianya di atas 60 tahun. Ada di sini ibu-ibu 60 tahun. Walaupun ibu-ibu sudah tua, sudah nenek-nenek, mohon maaf, karena berada di tempat ini, insya Allah ibu sudah menjadi bidadari surga. Bapak-bapak, walaupun ada yang sudah tua, pincinya mereng, duduknya sudah tidak stabil, tapi malam hari ini, insya Allah sudah menjadi pangeran surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, karena saat ini kita berada di taman surga, makanya kita alhamdulillah betah semua. Betah tidak di taman surga, Pak? Bu, betah tidak di taman surga? Saat kita masyarakat Indonesia ini itu paling suka, paling demen, paling hobi yang namanya mengadakan acara peringatan. Mengadakan apa, Bu? Peringatan. Baik itu peringatan keagamaan maupun juga peringatan kenegaraan. Contohnya apa? 17 Agustus hari kemerdekaan diadakan peringatan. 10 November hari pahlawan diadakan peringatan. 22 Desember hari ibu diadakan peringatan. Nah, sangkingkan hobinya kita masyarakat Indonesia ini mengadakan peringatan, sampai di bungkus-bungkus rokok pun juga tertulis peringatan merokok membunuhmu. Betul? Cuman yang anehnya, Pak, perasaan tiap hari kita orang Jambi ini ngisapin rokok, tiap hari kita orang Jambi ini barakarin rokok, tiap hari kita orang Jambi ini matiin rokoknya sudah banyak yang mati, tapi kita orang Jambi yang merokok dah mati-mati. Betul? Makanya Pak, Nahdlatul Ulama, kumpulan para kiai, gak ada yang mengharamkan rokok. Majelis Ulama Indonesia pun tak berani mengharamkan rokok. Kenapa? Karena mungkin di antara mereka banyak yang merokok. Walaupun ada sebagian di antara saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah, HTI, Wahabi, Persis, ISIS, mereka mengharamkan rokok, itu dah jadi masalah. Yang penting konsepnya sudah jelas di dalam agama. Na'mal fi mattafaqna wa na'tadir fi makhtalafna. Walaupun kita berbeda pendapat dan lain pendapatan, kita harus tetap saling menghormati dan bukan tai. Walaupun kita berbeda pendapat dan lain pendapatan, kita harus saling menghormati dan menghargai. Betul? Kenapa diadakan peringatan? Karena peringatan
ingat ditambah awalan per dan akhiran an menjadi peringatan. Betul apa betul ya? Ada dua kesebelasan yang sedang bertanding di tanah lapang. Ramai sekali orang yang menyaksikan. Ada yang bertanya, ada apa di sana ya? Asal katanya tanding ditambah awalan per dan akhiran an menjadi pertandingan. Ada pasangan suami istri yang sedang bertengkar, piring terbang, periuk melayang, pintu ditendang, nangis istrinya sampai kejang-kejang, keluar banyak orang yang dengar. Ada yang bertanya, ada apa di rumah itu ya? Asal katanya tengkar ditambah awalan per dan akhiran an menjadi bertengkar. Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada pula yang dipertandingkan. Kenapa ada pertengkaran? Karena ada yang bertengkar dan ada pula yang dipertengkarkan. Dan kenapa ada peringatan? Karena ada yang mesti diingat-ingat dan masih ada orang yang punya ingatan. Jadi malam hari ini kalau Masjid Silaturahmi mengadakan peringatan, itu berarti ketua masjidnya, Bapak RT-nya, serta seluruh jamaahnya, alhamdulillah semuanya masih punya ingat. Betul? Lantas bagaimana kalau ada orang yang bilang peringatan itu bid'ah, peringatan itu sesat, peringatan itu haram? Kalau ada orang yang bilang seperti ini, tidak usah didengarkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang ngomong sudah hilang Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisad dzikri." Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki polisi. Allah Subhanahu wa taala memiliki TNI. Allah Subhanahu wa taala mempunyai security dari kalangan malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berterbangan dan terus berterbangan di muka bumi ini. Apa yang sebenarnya mereka cari? Ternyata yang mereka cari itu adalah tempat-tempat majlis yang mulia seperti ini. Ketika malaikat sudah menemukan tempat yang mulia seperti ini, maka malaikat akan ikut gabung di dalamnya. Dan ketika orang yang ramai ini bersama-sama berzikir kepada Allah, maka malaikat pun ikut berzikir bersama kita kepada Allah. Kalau orang yang ramai seperti ini bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka malaikat pun malam hari ini ikut bersama dengan kita bersolawat kepada Rasulullah. Kalau orang yang ramai ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka malaikat akan mengaminkan doa-doa kita semua kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini malaikat menjadi tim sukses kita berdoa kepada Allah. Kalau tim sukses kita malaikat, insya Allah semua urusan kita pasti sukses. Beda dengan tim sukses caleg. Tim sukses caleg, tim suksesnya bangun rumah, bangun ruko sudah sukses, sudah beres, calegnya gagal malah stres. Betul? Kenapa? Karena dikerjai sama tim sukses. Kenapa dikerjai sama tim sukses? Karena calegnya tidak beres. Kenapa tidak beres? Karena kalau lagi kampanye, ada orang yang sakit, kasih bantuan. Ada orang yang meriang, kasih sumbangan. Ada orang yang hajatan, kasih kata sambutan. Ada orang yang mati, kena ngantar sampai ke kuburan. Tapi begitu sudah jadi wakil rakyat, boro-boro mau datang ke pengajian. Betul? Jadi malam hari ini kalau wakil rakyat ada hadir bersama kita, kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah
hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Idza marartum min riyadil jannati farta'u." Apabila kamu lewat di taman-taman surga, kata Nabi, farta'u, maka mampirlah kamu. Ada sahabat yang bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Hilaqud dzikri," tempat-tempat majlis taklim, tempat-tempat majlis ilmu, tempat-tempat orang yang mendengarkan ajaran agama Allah. Nabi sendiri yang bilang bahwa itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini mungkin yang kita tahu bahwa yang namanya raudhah itu cuma ada di Madinah. Selama ini mungkin yang kita tahu bahwa yang namanya raudhah itu cuma ada di Masjid Nabawi, di samping makam baginda Rasulullah. Tapi Rasul sendiri yang telah mengumumkan, dimanapun ada orang, di malam kelahiran baginda Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua wanita solehah untuk membantu persalinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dua wanita solehah ini, Bu? Asiyatu wa Maryam. Asiyah dan Maryam. Dua wanita solehah inilah yang diutus oleh Allah untuk membantu persalinan Nabi. Siapa Asiyah ini, Bu? Asiyah ini istri Fir'aun. Fir'aun kafir, tapi walaupun suaminya kafir, Asiyah taatnya luar biasa kepada Allah. Yang kedua, Maryam. Maryam ini, Bu, wanita suci, wanita solehah, wanita yang sangat disegani. Tidak ada satupun orang yang berani dekatinya kecuali ayah dan emaknya. Tapi izin Allah, walaupun Maryam tidak punya suami, walaupun Maryam tidak pernah nikah, izin Allah hamil Siti Maryam. Jadi Pak Ustaz, Nabi Isa lahir tak punya ayah, Maryam hamil tanpa suami. Makanya sekarang banyak anak-anak gadis yang tak mau kalah dengan Siti Maryam. Zaman sekarang parah, Bu. Nikah bulan 3, melahirkan bulan 6. Cuman 3 bulan hamil, ekspres. Dibaca sampai akhir. Yaudah, tahu-tahu besok datang lagi. Kau mau datang, mau dites juga? Mau. Siapa nama mau? Al-Imran. Baca surah Al-Imran. Kok panjang kali, Bu? Ya sesuai nama, sesuai nama. Aku namaku Imran, Bu. Cuma di kampung namaku dipanggil Guru, katanya. Ya udah, baca dulu, dibaca. Jadi kita orang tua itu, Bu, intinya harus mengajari anak-anak kita. Jangan sembarang kasih. Kalau suami soleh, istri solehah, maka dia menjalani keluarganya pun realnya agama. Ini mohon maaf. Jadi kita orang tua itu, Bu, intinya harus mengajari anak-anak kita. Jangan sembarang kasih. Kalau suami soleh, istri solehah, maka dia menjalani keluarganya pun realnya agama. Alaika ya Habib salam, alaika salawatullah, alaika ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam, alaika salawatullah,
muslim